saja, dari nggak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Seorang musisi yang terlahir di Semarang dan besar di Semarang dan menjadi hebat di Indonesia guys, dan sudah mengharumkan nama Indonesia di belantika musik dunia bahkan. Tony Waluyo Sukma Asih, ya Tonyku Asafara. Hai guys, welcome to Stoik Musik. Kali ini aku Yos mau sharing cerita sebuah band keren atau lebih tepatnya musisi keren dari kota Semarang guys, yang menjadi godfather-nya pelopor pionir musik reggae di Indonesia. Kamu tahu ya, Tony Asafara guys, seorang musisi yang sangat dihormati oleh semua musisi reggae di Indonesia dan sangat dibanggakan oleh semua musisi reggae di Indonesia guys, karena beliau adalah musisi yang sangat keren. Karena apa? Beliau menjadi pionir musik reggae di Indonesia, bukan cuma membawa musik reggae di Indonesia, tapi juga membuat sebuah hal yang baru di mana musik reggae dicampurkan dengan beberapa musik tradisional guys, etnik Indonesia. Dan nggak cuma itu, secara style dia juga bikin hal yang keren. Kenapa? Rambut gimbal yang menjadi ciri khas musik reggae adalah Tony Q yang membawakannya guys, atau Tony Q yang memperkenalkannya guys. Oke, Tony Q Rastafara adalah sebuah nama band sebenarnya. Tony dan juga Rastafara nama band yang awalnya berkarir atau bermusik itu di tahun 90-an sampai 97, dan akhirnya Rastafara sempat vakum karena beranggapan musik reggae di saat itu kurang dilihat dan juga kurang laku gitu kan. Lalu Tony Q tetap berdiri dan juga tetap berkarir tapi dengan band baru guys, dan akhirnya nama Rastafara menjadi nama Tony Q, nama Tony sendiri dalam dunia musiknya guys. Oke, soal sejarah Tony Q sendiri, awalnya dia adalah seorang anak dari masinis dan juga seorang ibunya adalah berumah tangga gitu kan. Tetapi Tony Q sendiri berdarah seni, mungkin dari bapaknya sama menyanyi itu aja, dan dia sebenarnya di usia SD sekolah dia juga sangat bagus dalam menggambar guys, dan akhirnya di STM dan akhirnya lulus sekolah dia ke Jakarta sebagai seorang bekerja di sebuah pengalengan guys, pabrik pengalengan. Lalu hanya 6 bulan, tapi saat itu dia bermain musik, tepatnya ngamen di Jakarta sana di Blok M gitu kan, di situ, dan dia mendapat tentangan dari bapaknya, tapi dia tetap ngeyel gitu kan, tetap bermusik di situ. Dan hebatnya adalah Tony Q termasuk membuat masuk dalam sebuah kompilasi album musik jalanan, dan dia terpilih karena ada seleksi guys. Dan akhirnya dia terus bermusik. Di saat awal karirnya Tony Q bergenre rock, country juga, blues juga, dan akhirnya di tahun 1989 dia membuat sebuah musik reggae, dan dia adalah awal karirnya Tony Q bermain musik reggae di tahun 1989. Setelah awalnya dia hanya bermain musik rock, blues dan juga country guys, dan 89 dia bermain musik reggae, tapi dengan catatan dia mengaransemen lagunya Rolling Stone dari musik rock menjadi musik reggae guys. Tetapi di situ dia terus mengasah skillnya di musik reggae, dan akhirnya dia berani membuat sebuah gebrakan, yaitu membuat sebuah album dan juga karya di bidang reggae guys. Dan awal karirnya adalah tahun 90-an ketika dia membuat sebuah band bersama Rastafara, Tony Q Rastafara, yang nama Tony sendiri adalah nama aslinya, dan juga Q adalah nama kecilnya dulu. Ketika dia masih kecil dipanggil Ko karena ada 2 Tony untuk membedakan Tony satu dan Tony lainnya. Lalu dia nama Tony Q, dan Rastafara adalah nama bandnya di awal dia karir guys, dan jadi Tony Q Rastafara adalah nama yang menjadi nama panggungnya Tony Q sendiri guys. Dan awal album mereka Tony Q adalah di tahun 1916 dengan judul Rambut Gimbal. Ini sebuah karya yang sangat keren karena apa? Bukan cuma menjadi album perdana, tapi juga menjadi sebuah hal hebat karena Rambut Gimbal menjadi ciri khas musik reggae guys. Tahun 1997 kembali lagi bikin album jadi Gua Falling in Love guys, dan di tahun 2000 kembali lagi Tony Q bikin album dengan judul Damai Dalam Cinta. Tapi di album ini adalah album pertama Tony Q dalam dia bersolo karir setelah kurang lebih 7 tahun bersama Rastafara guys, tahun 2000 sampai saat ini guys. Dan kemudian di tahun 2003 kembali bikin album dengan judul Kronologi guys. Dan
2005 dengan judul Salam Damai, dan di tahun 2007 ada album Anak Kampung. Di tahun 2009 ada album Presiden. Di tahun 2010 ada juga album Akustik Kurang Tambah. Ditambah tahun 2012 ada album Membentang Sayap. Di tahun 2014 ada album Menjemput Mimpi, dan akhirnya di tahun 2024 adalah album Tonis atau karya terakhir dia karya terbaru Tony Q, yaitu berjudul Republik Mafia, guys. Ini adalah album Tony Q selama dia berkarir di musik Indonesia. Ada banyak karir yang banyak lagu yang saya bikin dan juga album yang saya bikin. Dari bersama Rasa Farah ada 2 album tahun 90 sampai 97, dan akhirnya tahun 2000 sampai tahun 2025 ini dia bersolo karir, tapi juga tetap ditemani dengan beberapa musisi yang keren, guys. Dan nggak cuma itu, ada banyak lagu yang saya ciptakan, semua berisi tentang isu sosial, tentang cinta, tentang alam juga, dan juga tentang kemanusiaan, guys. Dan kalau bicara soal penghargaan, keren banget ya. Pertama, secara dia juga mendapat penghargaan di AMI Music Award ya, Anugerah Musik Indonesia, di mana mendapat penghargaan sebagai musisi reggae terbaik dan juga karya lagu reggae terbaik, dan juga dia juga mendapat sebuah undangan bisa tampil di Bob Marley Festival, guys, dan juga beberapa undangan di Amerika festival reggae. Dan itu semua berawal ketika satu waktu ada seorang profesor musik gitu kan dari Kanada yang mendengarkan lagunya Tony Q dan meminta demo, dan akhirnya ketika dia kembali ke Kanada dia mengapply demo Tony Q ke festival Bob Marley, dan dia mendapat notice dan akhirnya mendapat undangan untuk tampil di festival Bob Marley, guys. Dan akhirnya meskipun saat itu dia hampir ke sana, tapi karena ada sebuah insiden di mana ada 9/11 lebih tepatnya kejadian itu, sehingga membuat Tony Q nggak bisa datang ke sana. Tapi itu sebuah kebanggaan bagi kita, dan juga setelah itu juga dia mendapat banyak sekali penghargaan di dalam negeri, di luar negeri sebagai musisi reggae. Karena aku secara pribadi sangat salut sama Tony Q karena dia pelopor, dia visioner, dia sangat menjadi godfather-nya musik reggae di Indonesia. Bukan cuma musiknya yang berbeda anti mainstream, karena di saat itu tahun 80-an 90-an nggak ada yang tahu musik reggae, tapi Tony Q lah yang membawakannya, dan dialah yang menjadi pionir musik reggae di Indonesia, guys. Dan aku juga memputar lagunya Tony Q yang sangat keren, sangat hebat, dan juga sangat-sangat timeless sampai hari ini, menjadi lagu yang menjadi kebanggaan musik reggae, guys. Kamu tahu apa lagunya? Sebuah lagu keren dari Tony Q yang itu Pesta Pantai. Aku hampir lupa, guys. Pesta Pantai, sebuah lagu dari Tony Q yang sangat keren dan sangat hebat banget, guys. Aku juga mau pilih lagu ini buat teman-teman semua yang ingin aku mau bahas musisi Indonesia. Kalian bisa komentar, bisa like, dan aku mau bahas di next episode, guys. Oke, aku Yos pamit. Aku putar lagunya Tony Q, Pesta Pantai. Stay positif, keep strike, and ciao. Angin laut semilir bertiup, suara ombak di tepi pantai, goyang kaki telanjang, asik nian ikuti irama musik. Pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai. Hebatnya suasana, damai cinta terasa, bahagia datang, hilang semua problema. Tatapan dan senyuman kekasih melengkapi arti. Pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai, pesta pantai.
kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang. Kaki-kaki telanjang bergoyang-goyang, kaki-kaki telanjang. We love to see flowers and whistles along the shore. The sounds of it on the beach. Pick up your bare feet, feel so good. Follow the rhythm of music.